Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahi masyaallah, bismillahi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Kautsar, kemudian seluruh para jamaah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang insyaallah kita semua mudah-mudahan senantiasa diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena dengan nikmatnya lah kita bisa berada di tempat yang baik, di tempat yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keberadaan kita di tempat ini sebagai pertanda cinta Allah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dan kita banyak berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir dan masuk surga bersama dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita membahas tentang ilmu fikih, karena kita di momen Zulqa'dah menuju Zulhijjah. Ini momen daripada selain momen haji, momen ibadah haji, dan juga momen daripada ibadah kurban. Maka kita menyinggung sedikit tentang ibadah kurban atau fikih kurban, yang mana insyaallah sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Zulhijjah. Jadi bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah ini adalah bulan-bulan Ashhurul Hajj. Jadi bulan-bulan haji. Al-hajju ashhurum ma'lumat, bahwa haji itu sudah ditetapkan daripada bulan-bulannya. Nah, termasuk diantaranya adalah Syawal. Bulan haji itu adalah Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Nah, tercakup di dalam bulan ini ada satu amal ibadah yang sangat istimewa, yaitu adalah ibadah kurban, berkurban. Kalau jamaah haji mereka pergi haji dengan pengorbanan yang besar dan juga dengan balasan yang besar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Akan dahsyat Bapak Ibu. Mudah-mudahan yang sudah haji, haji mabrur, dan yang sedang berangkat insyaallah sehat walafiat,
pergi sehat, pulang sehat, dilancarkan dan dapat haji yang mabrur. Dan mudah-mudahan yang belum segera insyaallah kita dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh. Yang berangkat tentu banyak keutamaan, banyak fadilah yang mereka dapat, dan kita juga tentu tidak ingin ketinggalan pahala-pahala yang istimewa, pahala-pahala yang mulia. Maka salah satu yang dapat kita laksanakan atau yang dapat kita kerjakan yaitu adalah melaksanakan ibadah kurban. Maka kalau kita lihat Bapak Ibu secara makna, itu ibadah kurban itu adalah ma yuzbahu min bahimatil an'am. Jadi yang disebut dengan ibadah kurban ini disebut juga dengan udhiyah. Makanya nanti Idul Adha, ibadah kurbannya disebut dengan udhiyah. Apa yang dimaksud dengan kurban atau udhiyah ini? Ma yuzbahu min bahimatil an'am fi yaumil adha. Ma yuzbah, sesuatu yang disembelih. Jadi memang yang namanya kurban itu adalah hewan yang disembelih. Min bahimatil an'am yauma al-adha, di hari Idul Adha. Ila akhiri ayyamit tasyriq, sampai akhir daripada hari tasyrik. Maka Idul Adha hari ke-10, baru kemudian hari tasyrik itu 11, 12, 13, berarti 4 hari. Taqarruban ilallahi ta'ala, sebagai bentuk taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah kurban itu artinya adalah ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah kurban. Kurban itu artinya adalah pendekatan. Beda lagi dengan korban. Kalau korban ya entah kita yang menjadi korban atau kita yang mengorbankan orang. Tapi kalau ini pakai kurbanun, kurban. Ibadah kurban adalah hewan yang disembelih. Hewannya pun tertentu. Dimulai dari kambing yang minimal berumur 1 tahun. Kemudian domba minimal 6 bulan. Kemudian sapi minimal 2 tahun. Kerbau juga sama, minimal 2 tahun. Unta minimal 5 tahun kalau unta. Jadi unta ini harus 5 tahun minimal. Jadi itu hewan-hewannya. Kalau ayam bagaimana? Ayam tidak masuk. Walaupun termasuk di antara, kalau nyembeli ayam termasuk berkorban. Tidak berkurban. Jadi berkorban. Jadi boleh juga tuh. Apa yang dikurbankan? Ayam. Tapi tidak berkurban, berkorban. Mengorbankan juga. Jadi hewannya tertentu. Maka ibadah kurban itu artinya adalah ibadah pendekatan diri kepada Allah dengan cara menyembeli hewan-hewan yang sudah ditentukan. Dan ibadah kurban ini adalah sesuatu yang sudah dilaksanakan oleh sebelum daripada umat Nabi Muhammad SAW. Ini mulai sejak putra-putra Nabi Adam alaihissalam itu mereka sudah diperintahkan untuk berkorban juga, berkurban. Makanya Habil dan Qabil ini mereka juga berkurban. Berkurban sesuai dengan yang mereka miliki, sesuai dengan yang mereka punya. Maka Habil sebagai peternak, beliau diminta untuk berkurban dari segi hewan ternak.
Qabil yang sebagai petani, beliau diminta untuk mempersembahkan hasil pertanian, berkurban. Maka dalam Al-Quran itu kan istaqarraba kurbanan. Jadi ketika mereka memberikan ibadah kurban fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Diterima dari salah satunya dan tidak diterima dari salah satunya. Jadi putra Nabi Adam ini sama-sama berkurban, tapi yang satunya diterima, yang satunya tidak diterima. Istaqarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Diterima dari salah satunya dan tidak diterima dari salah satunya. Yang diterima itu dari Habil, dari Qabil tidak diterima. Dulu kenapa bisa ketahuan diterima dan tidak? Kalau sekarang Bapak Ibu kan susah. Hewan kurban Ibu diterima, kan susah jawabnya kan. Karena diterima atau tidak kita kan kita tidak tahu. Tapi kalau ikhlas betul-betul karena Allah, insya Allah diterima. Kalau di zaman Nabi Adam, kalau diterima ada api menyambar kalau diterima. Tapi kalau tidak diterima, tidak disambar oleh api. Jadi jelas ya, diterima langsung nampak, tidak diterima juga langsung nampak gitu. Nah, kalau di kita kan tidak begitu, karena tidak disambar oleh api, tapi disambar oleh orang. Jadi dagingnya diambil orang. Jadi kita yang menyambarnya, kita yang mengambil. Karena memang itu nikmat. Jadi salah satu nikmat bagi kita ini, alhamdulillah, kita yang berkurban untuk Allah, tapi kita pula yang menikmati daripada daging-dagingnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluha taqwa minkum. Allah tidak membutuhkan darahnya, Allah tidak membutuhkan dagingnya, tapi yang dibutuhkan Allah dari kalian adalah takwanya, keikhlasannya, ibadahnya. Jadi ya kita nikmati hewannya, dagingnya kita nikmati. Jadi kita tidak secara pasti kita tidak tahu bahwa apakah diterima atau tidak. Tapi kalau ikhlas, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, tidak diperintahkan seorang hamba beribadah kecuali dia mukhlis, ikhlas. Kalau ikhlas, insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau zaman Nabi Adam jelas tuh, kalau diterima disambar api. Tapi kalau tidak diterima dibiarkan saja. Makanya ketika punya Habil disambar oleh api, itu diterima. Qabil yang tidak disambar api punya dia, beliau tidak diterima. Maka beliau kemudian Qabil ini merasa iri dengan Habil. Maka kemudian Qabil itu ingin membunuhnya, ingin membunuh daripada Habil. Terus Habil bilang, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Wahai abangku Qabil, kalau engkau ingin membunuhku, maka saya tidak mengulurkan tangan untuk membunuhmu. Inni akhafullaha rabbal alamin, aku takut kepada Allah. Itu jawaban Habil. Tapi karena sudah tersulut emosi, dengki, akhirnya dibunuhnya. Faqatalahu, dibunuhnya saudaranya tadi. Fa asbaha minal khasirin, maka dia termasuk yang merugi itu. Kemudian setelah nampak jasad saudaranya tidak bergerak, barulah dia menyesal. Fa asbaha minan nadimin, barulah dia menyesal telah membunuh saudara. Bahkan dia bingung untuk menguburkan jasad saudaranya tadi. Maka fa ba'atsallahu ghuraban yabhatsu fil ard, Allah kirimkan burung gagak yang mengais di bumi. Allah ajarkan kepadanya untuk menguburkan saudaranya. Maka disitulah dia menguburkan saudaranya. Dia tahu fa asbaha minan nadimin, barulah dia kemudian menyesal. Jadi itu termasuk diantara kriminal pertama yang terjadi di atas muka bumi. Maka
Itu pelajaran bagi kita agar tidak tergesa-gesa di dalam melakukan tindakan, karena bisa menyebabkan kepada penyesalan. Jadi itu kurban pertama yang dilakukan oleh anak Adam. Jadi mereka berkurban, salah satu diterima, salah satunya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa Habil ini diterima, Qabil tidak diterima? Karena Bapak Ibu, Habil ini memberikan yang terbaik. Jadi memberikan hewan ternak yang dia punya yang terbaik, beliau pilih yang terbaik untuk dikurbankan. Jadi pilih yang terbaik. Makanya diterima oleh Allah. Jadi kalau kita insya Allah memberikan yang terbaik, maka insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ibadah kurban kita ini semakin besar, semakin gemuk dia, semakin sehat dia, maka itu semakin baik. Jadi untuk beberapa hari ini itu kita banyak menggemukkan hewan. Jadi kita gemukkan hewan-hewan ternak itu. Jadi semakin gemuk dia semakin bagus. Jadi itu daripada sunnahnya memberikan yang terbaik. Jadi bagaimana hewan-hewan ternak itu dagingnya semakin banyak maka dia semakin bagus. Dagingnya semakin banyak maka dia semakin bagus. Nah, kemudian juga ibadah kurban ini adalah sunnatu abina Ibrahim. Jadi merupakan sunnah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Ketika Nabi Ismail berumur dewasa, mulai dewasa, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi Ibrahim dalam mimpi menyembelih putranya. Maka Nabi Ibrahim dapat mimpi, lalu kemudian Nabi Ibrahim sampaikan kepada Nabi Ismail alaihissalam. Maka kata Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahu. Wahai anakku, aku melihatmu di dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Jadi apa yang menjadi mimpi Nabi Ibrahim ini, Bapak Ibu, itu adalah sebagai wahyu. Karena mimpi para nabi itu adalah sebagai sesuatu yang benar. Berbeda dengan mimpi manusia biasa. Ini mati lampu ya. Masjid ini aja tuh semua, Pak. Masjid ini aja mati ya. Semua ya. Oh, itu banting. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan terdengar ya.
Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ibadah kurban ini adalah merupakan juga sunnah daripada sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, namun demikian bahwa walaupun itu sunnah nabi-nabi sebelumnya, tapi tidak otomatis menjadi sunnah bagi kita. Jadi walaupun suatu syariat disyariatkan kepada nabi-nabi sebelumnya, tapi tidak otomatis menjadi syariat bagi kita umat Nabi Muhammad SAW, kecuali kalau amalan itu diperkuat. Nah, maka ibadah kurban ini kemudian diperkuat dengan hadis-hadis Nabi SAW, Nabi melaksanakan dan juga Nabi memerintahkan. Nah, maka disebutkan di dalam Al-Quran, fasalli li rabbika wanhar, solatlah, laksanakan solat Idul Adha, lalu kemudian wanhar, lakukan penyembelihan. Wanhar, nah, itu maknanya bahwa kita diperintahkan untuk berkurban. Jadi itu perintah. Nah, maka sunnah para nabi kemudian diperintahkan oleh nabi, dicontohkan oleh nabi, maka itu juga menjadi sunnah bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan banyak hadis-hadis menunjukkan kemuliaannya. Bukan hanya sekedar dia menjadi sunnah umat-umat sebelumnya, karena ada juga beberapa sunnah atau hal-hal yang dianjurkan oleh umat sebelum Nabi Muhammad tapi tidak menjadi syariat bagi kita. Seperti misalnya terkait dengan masalah bersuci dari najis. Kalau bersuci dari najis, umat terdahulu itu Bapak Ibu mereka diperintahkan kalau pakaiannya terkena najis, maka mereka cara mensucikan tidak dengan cara membasuh dengan air, tetapi dengan cara menggunting, memotong. Jadi kalau pakaiannya terkena najis, maka dipotong, harus dibuang. Itu umat terdahulu, Bani Israel terutama. Jadi kalau pakaian kena najis, maka dipotong. Kalau kita dibasuh, kan, dicuci. Bayangkan kalau dipotong Bapak Ibu, kemana-mana harus bawa gunting, ya kan. Habis itu kena najis, dipotong. Bisa-bisa pakaian itu lama-lama menjadi habis. Tentu itu sesuatu yang agak susah, agak sulit. Maka Allah mudahkan bagi kita umat Nabi Muhammad SAW, kalau terkena najis tidak perlu dipotong, tapi cukup dengan dibasuh, dicuci. Nah, tergantung najisnya, najis berat, najis ringan, najis pertengahan. Nah, jadi tidak semua apa yang menjadi syariat umat sebelumnya menjadi syariat bagi kita, kecuali kalau kemudian dicontohkan, diperintahkan, diperkuat oleh syariat umat Nabi Muhammad SAW, atau diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka terkait dengan ibadah kurban ini, para ulama kemudian berbeda pendapat, apa hukumnya gitu. Apakah wajib ataukah sesuatu yang sekedar dianjurkan. Maka menurut mayoritas ulama bahwa ibadah kurban ini adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi sunnah tetapi sangat dianjurkan, sunnah muakkad namanya. Makanya dalam hadis itu disebutkan bahwa siapa yang punya kelapangan, man wajada sa'atan, siapa yang punya kelapangan rezeki, walam yudhi, dan dia tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Nah, itu sebuah anjuran yang sangat kuat dari Nabi SAW, agar bagaimana yang punya kemampuan itu berkurban. Nah, jadi kalau punya kelapangan rezeki, maka sangat bagus untuk kita berkurban. Sebagian ulama bahkan mengatakan bahwa berkurban itu adalah sesuatu yang wajib. Jadi kalau dia punya kemampuan, dia tidak berkurban, maka berdosa. Itu kalau wajib. Nah, ini sebagian ulama, seperti kalangan mazhab Imam Abu Hanifah. Nah, tapi kalau mazhab Syafi'i itu alhamdulillah sunnah muakkad. Nah, jadi sangat dianjurkan. Maka oleh karena itu dari segi keutamaan sangat banyak
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa salah satu amalan terbaik, amalan yang paling dicintai oleh Allah di hari-hari atau 10 Zulhijjah itu adalah iraqatud dam, mengalirkan darah. Maksud mengalirkan darah itu di situ bukan sembarangan darah, tapi itu tadi menyembelih hewan tadi itu. Menyembelih hewan yang sudah dimaksudkan, yaitu kambing, domba, sapi, atau kerbau, atau unta. Nah, itu yang dimaksud dengan mengalirkan darah. Kemudian kata Nabi SAW, Allah menerima pahala daripada hewan kurban itu sebelum darah tetesan pertama jatuh ke bumi. Jadi Allah sudah menerima. Kemudian juga akan datang layati yaumal qiyamati bikuruniha, akan datang pada hari kiamat bikuruniha, dengan tanduk-tanduknya, wa asy'ariha, dengan bulu-bulunya, wa azlafiha, dengan kuku-kukunya, menjadi saksi nanti terhadap orang yang berkurban. Begitu keutamaan ibadah kurban. Maka insyaallah salah satu yang utama di Zulhijjah itu adalah ibadah kurban. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa sunnah yang kita dianjurkan. Pertama, bahwa bagaimana orang yang mau berkurban ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhalatil usyru wa arada ahadukum ayyudahi fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an." Kata Nabi, kalau dia sudah masuk 1 Zulhijjah, jadi sudah nampak nanti hilal Zulhijjah, sudah masuk 1 Zulhijjah, dan di antara kalian ada yang ingin berkurban, di antara kita ada yang mau berkurban, maka kata Nabi, fala yamassa min sya'rihi, maka jangan lagi dia memotong rambutnya. Jadi sunnah Bapak Ibu, kalau mau berkurban, maka nanti sudah 1 Zulhijjah jangan potong rambut sampai nanti selesai hewannya disembelih. Nah, kemudian jangan memotong bulu-bulu yang ada di badan, termasuk juga jangan memotong kukunya. Nah, jadi rambut dan kuku, nah, itu disunahkan, tapi tidak wajib. Andaikan misalnya kukunya panjang, apalagi hitam-hitam pula, nah, itu daripada menakutkan orang, potong sajalah. Nah, karena itu sunnah, bukan yang wajib. Maka oleh karena itu kalau mau menjalankan sunnah ini, sebaiknya sebelum masuk 1 Zulhijjah bersih-bersihlah. Nah, potong rambut, potong kuku, nah, biar tidak terlalu 10 hari itu kan lumayan juga. Nah, itu akan memanjangnya lumayan. Maka biar dia tidak terlalu nampak, maka akhir daripada Zulqa'dah itu bersih-bersih. Apa hikmah daripada tidak memotong rambut dan kuku ini? Agar seluruh yang ada di anggota badan kita ini menjadi saksi terhadap hewan kurban kita tadi. Karena kan kita disunahkan juga untuk melihat, menyaksikan ibadah kurban kita disembelih. Maka kata Nabi kepada Sayyidah Fatimah, "Qumi ya Fatimah, berdirilah wahai Fatimah," kata Nabi SAW, "saksikan hewan kurbanmu disembelih." Jadi lihat hewan kurbanmu disembelih. Nah, maka Bapak Ibu disunahkan untuk menyaksikan. Nah, nanti dilihat, oh ini hewan kurban saya. Apalagi ketika disembelih, kalau memungkinkan. Nah, tapi kalau misalnya ibu pulang kampung, Bapak Ibu pulang kampung jauh misalnya kan, jangan menyusahkan panitia. Jangan pula, tolong di live streaming penyembelihannya. Terus linknya dikirim ke saya, nanti kita panitia berkurban sendiri aja lah. Jadi tidak usahlah merepotkan. Jadi kalau bisa melihat, menyaksikan, saksikan, hadir. Tapi kalau misalnya tidak bisa menyaksikan, tidak apa-apa, karena itu kan sesuatu yang sunnah. Maka memang kita dianjurkan kalau bisa melihat, bahkan kalau bisa sembelih sendiri boleh, lebih bagus. Tapi daripada hewan itu nanti tersiksa, maka lebih baik serahkan kepada ahlinya, ahli-ahli penyembelih. Karena memang
hewan ini bagaimana walaupun dia disembelih hewan-hewan ini, tapi bagaimana kita ketika menyembelih baik di dalam cara menyembelihnya. Idza dzabhtum fa ahsin adzibh. Jadi kalau menyembelih maka baikkanlah di dalam menyembelih. Idza qataltum fa ahsinul qitlah, kata Nabi SAW. Jadi dianjurkan bagaimana pisaunya itu tajam, bagaimana hewan itu dia meminimalisir rasa sakitnya. Maka dengan pisau yang tajam itu paling tidak meminimalisir. Dan bagaimana menjaga adab-adabnya? Jangan menyembelih hewan itu di depan kawan-kawannya. Kalau kita jangankan disembelih, dikuliti hewan itu, dikuliti di depan kawannya gitu. Jangan mengasah pisau depan hewan itu. Kemudian jangan sampai dikuliti ketika belum mati, tunggu dia dulu tidak bergerak. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk berkasih sayang, bukan hanya kepada manusia tapi juga kepada hewan-hewan itu. Walaupun kita nikmati dagingnya, dia boleh kita sembelih, kita bunuh, tetapi tetap dengan cara yang baik. Itulah tingginya akhlak di dalam Islam. Jadi bukan main ambil batu, ambil kayu balok langsung pukul, bukan begitu. Jadi bagaimana kita tidak menyakiti. Tapi namanya disembelih pasti sakit lah gitu. Tapi kan meminimalisir. Tetap bagaimana berusaha untuk memperlakukan dengan cara yang baik. Tapi kan itu sudah Allah ciptakan untuk kita. Jadi ada juga, saya tidak tega disembelih, melihat hewan itu disembelih. Kalau bisa janganlah disembelih kan itu. Ini memang Allah ciptakan untuk kita gitu. Untuk kita nikmati. Jadi itu adalah hewan-hewan yang Allah ciptakan untuk kita nikmati daripada daging-dagingnya. Maka itu diantara daripada hal-hal yang disunnahkan. Kemudian juga bagaimana dagingnya itu kita nikmati dengan cara yang baik. Maka kemudian hewan kurban ini tidak hanya dinikmati oleh yang berkurban, tetapi juga bagaimana dinikmati oleh orang lain. Maka disunnahkan untuk berbagi. Maka ibadah kurban ini kan sebagai wasilah juga litausi'ati 'ala nafsi wa ahli bait wa ikramil jari wa dhaif. Jadi wasilah untuk berbuat baik kepada tetangga dengan cara berbagi daging tadi. Kemudian juga berbagi kepada fakir miskin. Karena mungkin ada yang di kita, mungkin ada yang mudah gitu makan daging tiap hari, bisa dia beli. Tapi ada yang mereka makan daging itu hanya menunggu daging kurban. Jadi dia makan dagingnya itu sekali setahun. Pas ada kurban. Itu ada yang seperti itu gitu. Maka wasilah berbuat baik nih. Wasilah untuk saling berbagi. Bahkan kan ibadah kurban ini tidak hanya dianjurkan untuk kita bagi kepada artinya tidak hanya pembagiannya itu boleh kepada sesama muslim, tetapi berbagi kepada non muslim juga. Maka kalau ada tetangga non muslim dikasih juga gitu. Itu sebagai wasilah untuk saling berbuat baik. Jadi pembagiannya itu tidak terpaku hanya kepada kita sebagai muslim, tapi boleh juga dibagi-bagi kepada yang lain selain daripada umat Islam. Kemudian juga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ibadah kurban ini kalau kita kan melaksanakannya secara kolektif, secara ramai-ramai gitu. Kemudian ada panitianya di masjid. Namun demikian bagaimana tetap memperhatikan ketentuan-ketentuannya gitu. Memang Nabi juga pernah mewakilkan. Jadi Nabi pernah berkurban mewakilkan pelaksanaannya kepada Imam Ali radhiyallahu anhu. Tetapi kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan memberikan daripada bagian hewan kurban itu upah kepada penyembelih. Jadi walaupun diwakilkan tetap ketentuannya dijaga. Maka kata Nabi kepada Imam Ali
kurban Nabi itu dilaksanakan oleh Ali radhiyallahu anhu. Lalu kemudian Nabi mengatakan jangan memberikan upah kepada penyembelihnya dari hewan itu. Nah, itu. Kata Nabi, nahnu nu'tihi min indina. Nanti saya yang memberikan upah. Nah, maka tidak boleh daripada ada bagian ibadah daripada daging daripada kurban ini sebagai upah kepada yang melaksanakan, baik penjagalnya atau yang membantu dalam masalah itu. Tidak boleh ada sebagai upah. Nah, tapi kalau kemudian penjagalnya dikasih, tidak masalah. Sebagai apa? Sebagai sedekah. Nah, apa yang membedakan antara upah dengan sedekah? Kalau upah itu diperjanjikan, ditetapkan di awal. Nah, artinya orang tidak mau bekerja kalau tidak dapat itu. Nah, itulah sebagai upah. Tapi kalau orang biasa itu bekerja tidak bekerja dapat, nah itulah sebagai sedekah. Maka ketentuan-ketentuannya harus dijaga gitu. Agar apa? Agar hewan yang kita ibadahkan ini sebagai ibadah kurban betul-betul dia menjadi ibadah kurban, tidak dia menjadi sebagai sedekah biasa. Karena yang kita inginkan di hari-hari yang mulia itu adalah bagaimana dia menjadi ibadah kurban, bukan hanya sebagai sedekah biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena waktu yang membatasi kita, barangkali itulah yang dapat kita bahas. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ibadah-ibadah yang terbaik di hari-hari yang mulia ini, ibadah di bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah ini. Baik, itu yang bisa kita bahas dan kita kaji, mudah-mudahan memberikan manfaat. Kalau masih ada sisa waktu, maka boleh kita buat buka, mungkin ada tanya jawab atau diskusi, barangkali dipersilahkan kalau ada. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biasanya yang disebut dengan orang yang lapang itu adalah orang yang hari itu terpenuhi hajat kebutuhan pokoknya. Jadi kebutuhan pokok makannya, tempat tinggal, kemudian pakaian, dia dan keluarganya gitu. Artinya itu terpenuhi dia. Nah, kemudian ada lebihnya untuk dia berkurban. Nah, jadi artinya terpenuhi segala hajat yang darurat, kebutuhan primer lah. Nah, itu disebut sebagai orang yang lapang. Atau ada juga di sini yang orang yang lapang itu adalah orang yang memiliki nisab zakat. Nah, berarti kalau yang memiliki nisab zakat, ya itu orang kaya. Nah, artinya dia punya senilai 85 gram emas. Nah, berarti kan dia punya nisab zakat. Nah, jadi terkait dengan masalah lapang di sini, intinya adalah dia memiliki kecukupan dari segi harta, yang mana harta itu bisa memenuhi kebutuhan pokoknya baik diri dan keluarganya yang dia tanggung. Kalau dia sebagai suami kan berarti dia punya istri yang dia tanggung, punya anak-anak yang dia tanggung. Nah, itu semuanya terpenuhi, ada lebihnya untuk berkorban. Nah, itu bisa masuk kategori lapang. Nah, bisa juga sebagian ulama itu bahwa yang disebut lapang itu memiliki daripada nisab zakat. Nah, jadi ya ada semacam perbedaan dalam kriteria.
Dan ini tentu berbeda dengan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah kan artinya dia punya makan yang cukup hari itu, ada yang lebih untuk zakat fitrah dia wajib. Nah, ini berbeda karena lapang di sini ya artinya betul-betul dia punya rezeki yang lebih. Kan man wajada sa'atan, siapa yang mendapatkan kelapangan. Lapang itu biasanya adalah betul-betul dia memiliki yang berlebih. Jadi intinya bahwa itu bagi yang mengatakan wajib. Tapi kalau mayoritas ulama bahwa hukumnya adalah sunnah muakkad. Jadi artinya dia lapang pun kalau tidak berkurban maka dia tidak berdosa. Hanya saja dia meninggalkan sesuatu yang utama. Makanya kan mayoritas ulama mengatakan bahwa kalau dia punya kelapangan, lapang rezekinya, dia tidak berkurban maka dia meninggalkan sesuatu yang utama, yang fadilah. Dia melakukan perbuatan yang makruh lah. Makruh itu artinya ditinggalkan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa, dilaksanakan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala gitu. Jadi kalau dia berkurban dia berpahala, tidak berkorban tidak berdosa. Itu maksudnya. Jadi kalau dia tidak berkorban melakukan sesuatu yang makruh gitu. Tidak berdosa dia, tapi kalau dia berkorban maka dia berpahala. Itu maksud daripada sesuatu yang sangat dianjurkan atau sunnah yang sangat dianjurkan. Itu dari segi hukumnya. Nah, kemudian yang kedua tadi apa itu, Pak? Dia ingin berkurban tapi tidak punya kelapangan. Jadi memang hidup ini terbalik-balik, Pak ya. Ada yang lapang tidak berkurban. Ada yang tidak lapang tapi ingin berkurban. Sampai dia berhutang. Jadi berkurban untuk berhutang. Dari segi sahnya sah. Jadi kurbannya itu sah gitu, bukan tidak sah. Jadi orang yang berkurban hasil hutang itu sah. Maksudnya kurbannya sah. Tetapi karena ini adalah amalan sunnah, jadi tidak dianjurkan itu. Jadi sesuai dengan kemampuan saja karena ini kan sunnah gitu. Bahkan dia kalaupun mampu jadi tidak berkurban maka dia tidak berdosa gitu. Maka tidak dianjurkan untuk berhutang untuk berkurban gitu. Tapi kalau dia berhutang kemudian dia berkurban, dia berpahala dan sah dan berpahala. Kenapa? Karena artinya begini, dia ingin yang penting dia tergambar bahwa hutangnya itu bisa dia bayar. Gitu. Kan kadang-kadang kalau dia tidak punya tanggungan, maka uangnya tuh habis dia belanjakan. Maka habis itu dia mengutang dulu, lalu kemudian gaji-gajinya itu dia potong-potong untuk bayar hutang berkurban. Jadi sah kalau dia berhutang untuk berkurban, sah kurbannya dan insya Allah berpahala. Gitu. Tetapi bukan sesuatu yang dianjurkan gitu. Jadi, tapi kalau dia ingin merasakan ya namanya berkurban ya boleh-boleh saja. Yang penting dia tergambar dan tidak menyusahkan dirinya. Sama dengan orang pergi umroh. Orang pergi umroh itu kan kalau dia tidak mampu tidak wajib gitu. Tapi kalau dia berhutang pergi umroh, maka umrohnya itu sah dan dia berpahala. Walaupun dia berhutang. Begitu juga dengan haji. Wajib haji bagi orang mampu. Tapi kalau dia haji ngutang, sah hajinya dan berpahala. Itu karena mampu itu bukan syarat sah, tapi mampu itu adalah syarat wajib. Artinya kalau dia tidak mampu tidak wajib. Tapi bukan berarti ketika dia tidak mampu pergi haji, hajinya tidak sah. Karena mampu itu bukan syarat sah. Jadi bukan dia harus mampu dulu baru sah, bukan. Tapi untuk wajib harus mampu dulu. Tapi kalau untuk
sahnya apakah harus mampu baru sah? Tidak. Dia tidak mampu pun kalau berangkat sah. Gitu dia. Jadi itu ulama-ulama kita membahas seperti itu. Artinya tidak mampu pun dia sah. Tetapi kan tidak dianjurkan itu. Nah, tapi ada kemudian orang kalau tidak berhutang dulu, tidak ada uangnya yang bisa bertahan. Nah, itu ada juga model kayak gitu. Pokoknya dapat uang langsung ke mall, dapat uang langsung ke ini. Tapi kalau dia sudah ada hutang, sudah ada ininya, pos-posnya. Maka yang penting hutang itu tergambar bisa dibayar walaupun tidak dianjurkan. Wallahu taala ala wa alam. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.